Pak Zudan, saya langsung to the point saja. Data WNA yang dicoret KPU terbaru ada 370 orang. Ini bertambah dari sebelumnya sekitar 174 orang. Mengapa bisa terus bertambah dan asal muasalnya bisa masuk ke DPT? Itu bagaimana penjelasannya, Pak? Karena KPU beralasan mendapatkan datanya dari Dukcapil berdasarkan DP4 Pilpres 2019. Ya, saat ini Dukcapil, Bawaslu, dan KPU sebagai hasil kesimpulan rapat minggu yang lalu membentuk tim bersama. Saat ini terus dilakukan penyisiran data terhadap seluruh laporan, baik dari temuan Bawaslu, temuan Dukcapil, temuan KPU sendiri maupun laporan dari masyarakat. Ini tim terus bekerja. Bisa jadi besok angkanya akan bertambah lagi. Bisa jadi. Karena siapapun yang merasa menemukan ada WNA masuk dalam DPT terus dilakukan sinkronisasi dan pembersihan datanya. Kita semua memiliki komitmen yang sama agar DPT itu akurat gitu Mbak Gania. Baik, tapi pertanyaannya Pak Zidan, sumbernya itu dari mana? Apakah benar memang sumber datanya dari Dukcapil berdasarkan DP4 Pilpres 2019? Ya, tugas Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dukcapil, sesuai Undang-Undang Pemilu adalah menyediakan DAK2 dan DP4. Sudah diserahkan kepada KPU tanggal 15 Desember 2017. Nah, bagaimana cara kami menyusun DP4 itu? DP4 disusun dengan pertama memilahkan WNI dan WNA. Dalam database Kementerian Dalam Negeri di Dukcapil, data WNA dan WNI dipisahkan. Karena data WNA dibangun dalam database tersendiri, WNI dibangun database tersendiri. Sistem saat menyusun DP4 itu pertama harus WNI dulu. Syarat pertama WNI. Yang kedua 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah dan bukan TNI Polri. Nah, oleh karena itu dalam sistem kami dalam menyusun DAK2 yang masuk adalah data WNI. Ada nggak WNA yang masuk? Ada, yaitu ketika WNA-nya sudah naturalisasi menjadi WNI, sudah pindah database-nya. Seperti itu mekanisme kerja kami, Mbak Kania. Oke, baik Pak Zudan, saya ingin memastikan tadi Anda mengatakan membangun sistem terpisah begitu, tapi apa jaminannya tidak ada data WNA yang kemudian terselip masuk? Ya, kami ketika ada laporan itu kemudian rapat dengan KPU, dengan Bawaslu, dan dengan Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Wakil dari KPU juga kita undang rapat. Nah, ketika ada masalah itu, kami dari Dukcapil itu langsung melakukan audit internal. Kami cocokkan semua data-data WNA itu dengan DP4 Pilpres 2014. Kami turun ke belakang, mengecek jauh ke belakang. Kemudian DP4 Pilkada Cianjur di 2015. Kemudian dicek pemilihan gubernur di Jawa Barat 2018. Kemudian kita cek untuk DP4 Pilpres 2019. 4 DP4 kami cek. Tidak ditemukan data WNA di dalam DP4 itu. Nah, kemudian dalam rapat itu kawan-kawan kita dari KPU juga menyampaikan tidak berasal dari DP4 masuknya data WNA tersebut. Seperti itu kesimpulan dalam rapat kemarin itu. Oke, berarti ada sumber yang lain begitu yang digunakan sebagai dasar penyusunan dari DPT ini? Nah, ada perbedaan metodologi dalam penyusunan DPT dan DP4. DP4 itu berasal dari data registrasi, penduduknya mendaftar. Ini ada perbedaan metodologi. Kalau dari KPU itu ada sistem yang sudah dibangun terlebih dahulu. Undang-undangnya mengatakan begini, untuk menyusun DPT Pilpres itu kan digunakan salah satu tolak ukurnya adalah DPT pemilu terakhir ditambah dengan pencocokan di lapangan. Nah, bisa jadi saat pencocokan di lapangan itu ada human error atau ada persoalan-persoalan lain. Nah, ini yang sedang di-tracking terus oleh tim bersama itu Mbak Kania, Depdagri, KPU, Bawaslu, karena otoritas pemegang data kan ada di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Dukcapil. Oke, kalau kemudian tadi Anda mengatakan ketika dilakukan pengecekan di lapangan, kemungkinan ada human error, kemudian KPU pun juga beralasan mengatakan bahwa jika pun mereka memasukkan WNA di dalam DPT karena adanya persamaan warna IKTP. Tanggapan Anda? Ya,
Memang saya mendapatkan masukan dari berbagai pihak, Pak Zudan, ada baiknya warna KTP elektronik untuk WNA ini diganti. Bisa jadi nanti kami akan mempertimbangkan usulan itu, Mbak Kania, kalau memang ini dianggap menjadi faktor penyebab masuknya ke dalam DPT. Namun begini ya, ketika kita melihat KTP untuk WNA itu kan sudah ada di Undang-Undang 23 2006. Jadi ketika Pilpres 2009, KTP WNA itu sudah ada. Kemudian Pilpres 2014, KTP untuk WNA juga sudah ada. Namun baru tahun ini politisasi dan framingnya terhadap KTP WNA itu demikian kuat. Dan yang ingin saya katakan adalah pemilik KTP WNA itu hanya 1.680. Bukan jutaan-jutaan sebagaimana yang muncul di berbagai pemberitaan, ada jutaan tenaga kerja asing yang memiliki KTP WNA. Tidak. Saya selaku pemegang otoritas dan penanggung jawab akhir itu memastikan hanya ada 1.680. Dan yang penting adalah KTP WNA itu untuk dibaca, bukan untuk dilihat. Berbeda kan kalau dengan kartu merah, kartu kuning di sepak bola itu, Mbak Kania, itu kan cukup dilihat. Tetapi kalau KTP WNA itu ada pembeda yang nyata. Di sana ditulis kewarganegaraannya. Jadi misalnya warga negara mana ditulis kewarganegaraannya Italia, kewarganegaraannya Jerman. Jadi kalau KTP-nya dibaca, insya Allah nggak akan ada kekilafan itu. Ya. Jadi perbedaannya signifikan kalau dibaca begitu ya, Pak Zudan. Kami lanjutkan perbincangannya. Pertanyaannya Pak Zudan, mengapa kemudian desainnya dibikin atau dibuat sama persis antara iktp untuk WNI dan WNA? Ya, KTP untuk WNA dan WNI ini kan sudah ada sejak lama. Ketika kita melihat KTP seolah-olah itu sama. Tetapi kalau kita baca ada 3 perbedaan yang tampak nyata. Pertama, untuk KTP WNA ada bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua, KTP WNA yang jelas-jelas tampak nyata sebagai wujud WNA-nya, kewarganegaraannya ditulis kewarganegaraan asalnya dari Belanda, Jerman, Italia, Perancis seperti itu. Dan yang ketiga, KTP LWNA itu berlaku terbatas, tidak sebagaimana KTP LWNI yang berlaku seumur hidup. Jadi kami berpandangan bahwa dengan 3 perbedaan itu, apabila KTP LWNA itu dibaca, insya Allah tidak akan menimbulkan kesalahpahaman ataupun kesalahpengertian yang bisa terjadi. Seperti itu Mbak Kania. Baik, tadi ada mengatakan bahwa yang sudah tercetak sampai dengan sejauh ini iktp WNA ada sebanyak 1.680 ya Pak, betul ya Pak? Itu sebarannya di mana saja Pak? Iya, yang paling banyak dari 1.680 itu di Provinsi Bali paling banyak. Jadi saya memprediksi karena Bali sebagai tujuan wisata. Yang kedua, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada provinsi-provinsi yang cakupan penduduknya besar, luas wilayahnya terhitung luas, sehingga tampak di sana banyak aktivitas-aktivitas perguruan tinggi, banyak mahasiswa yang sekolah dari luar negeri ada di sana, maupun dari tenaga kerja yang ada di situ. Termasuk juga banyak WNA yang kawin dengan WNI. Ini yang menyebabkan banyak dari WNA tersebut memiliki izin tinggal tetap. 4 provinsi itu Mbak Kania yang paling banyak sebarannya. Baik, lalu kemudian apa yang akan dilakukan ke depan Pak Zudan untuk menuntaskan masalah ini? Artinya masih akan terus disisir dan kerjasamanya dengan KPU dan Bawaslu seperti apa? Kita semua, saya berharap seluruh masyarakat juga mengawasi kerja-kerja untuk kepemiluan ini. Pertama, mari tanggal 17 April nanti awasi TPS. Biar bisa dipastikan tidak akan ada WNA yang bisa nyoblos. Caranya, bila ada orang asing atau orang yang tidak dikenal datang ke TPS, tanya KTP-nya. Kalau KTP dibaca, dipastikan akan bisa diambil keputusan dia WNA atau WNI. Yang kedua, kami dari Dukcapil bersama KPU dan Bawaslu minggu ini terus menyisir semua masukan dari masyarakat. Semua penyisiran kami dari Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu, tim bersama sekarang terus bekerja. Mudah-mudahan besok atau hari Sabtu hasilnya sudah bisa diumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Oke, baik. Tapi kemudian ketika ada data yang ditemukan dalam DPT, data WNA dicoret, tapi datanya itu lalu dilakukan apa Pak? Apakah kemudian dicocokkan lagi begitu dengan data yang dimiliki oleh Kemendagri atau seperti apa? Ya,
sistem kerja kita sebelum dilakukan pencoretan, ini kan data masuk dari masyarakat, data masuk dari KPU, dari Bawaslu, langsung dicocokkan dengan data yang ada di dalam database kependudukan. Dia masuk WNI atau masuk ke WNA, diketik NIK-nya, nanti di dalam sistem kita langsung akan keluar datanya, karena kita sudah online. Kalau nanti dalam database terbaca WNA, maka database pemilih yang ada di KPU langsung dilakukan pencoretan dari DPT. Sedangkan database di Kementerian Dalam Negeri tetap. Karena secara historis Kementerian Dalam Negeri merawat database itu sebagai bentuk tracking ketika nanti kita ingin mengetahui historis kependudukan seseorang. Jadi kalau ada penduduk yang dulu WNA jadi WNI akan kelihatan. Sebaliknya dari WNI menjadi WNA juga akan kelihatan. Baik, Pak Zudan, pertanyaan terakhir, lalu apa langkah dari Kemendagri agar hal seperti ini tidak terulang kembali? Anda mengatakan bahwa jumlahnya memang tidak seberapa, tapi bisa saja kemudian ketika ini terjadi, dijadikan mungkin alasan untuk mendelegitimasi pemilu 2019 ini, Pak Zudan. Ya, pertama saya ingin mengajak seluruh masyarakat kita, mari kita sama-sama menjadikan pemilu ini bermartabat. Caranya adalah awasi DPT. Kalau ada sesuatu yang sekiranya tidak berhak masuk DPT, laporkan ke KPU. Karena KPU adalah pemegang mandat otoritas menyusun DPT. Yang kedua, kami akan mendampingi KPU. Karena kami yang memiliki database kependudukan terlengkap dan 6 bulan sekali diupdate, untuk kalau ada temuan-temuan di lapangan langsung dicocokkan dan data akhirnya langsung kita serahkan kepada KPU. Jadi tripartit, Dukcapil, KPU dan Bawaslu, mari terus kita bekerja. Itu langkah-langkah konkret yang kita lakukan, Mbak Kania. Baik, terima kasih Pak Zudan telah bergabung bersama kami di Prime Time.